Kembali di Kompas Siang, Saudara. Gara-gara naik helikopter pulang kampung ke Batu Raja, Sumatera Selatan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mesti menghadapi sidang etik. Helikopter Firly diduga tergolong gaya hidup mewah yang melanggar kode etik KPK. Pulang kampung pada Juni lalu, menumpang helikopter sewaan. Ini materi aduan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Menyewa helikopter tergolong gaya hidup mewah. Dan bergaya hidup mewah buat personel KPK merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku integritas serta perilaku kepemimpinan peraturan Dewan Pengawas KPK. Diduga tak patuh pada 3 aturan sekaligus, Firly Bahuri, Ketua Lembaga Anti Rasuah itu mesti berhadapan dengan Dewan Pengawas di sidang etik Selasa kemarin. Selain Firly, juga ada Boyamin Saiman, pengadu yang dipanggil hadir dalam sidang oleh Dewan Pengawas. Pembelaan Firly terhadap tuduhan terhadapnya adalah demi efisiensi waktu. Ditambah ucapan koleganya sesama pimpinan KPK, Alexander Marwata, perjalanan dari Palembang ke Batu Raja makan waktu 7 sampai 8 jam. Argumentasi ini diuji Boyamin. Kata Boyamin, dari Palembang ke Batu Raja cuma butuh 4 jam lewat jalan darat. Sehingga alasan efisiensi waktu seperti ucapan 2 pimpinan KPK tak benar. Malah, dengan bantuan pengawalan perjalanan darat Palembang Batu Raja bisa ditempuh lebih singkat dari 4 jam. Cerita juga deh buat 4,5 dengan makan bubur, Mas ya. Jadi kalau jalan darat Pak tapi Firly, ya. Iya, jalan darat. Jadi kalau Pak Firly itu di sana, apalagi selalu pakai forager polisi, sebenarnya 3 jam maksimal 3,5 jam juga nyampe gitu. Jadi saya ingin menunjukkan urgensi naik helikopter itu menjadi tidak relevan gitu. Jadi ini kecuali bahasa saya kan selalu begitu, kecuali memang ya sok-sokan aja bergaya hidup mewah menurut saya begitu gitu loh. Jadi Firly kemudian menanggapi dengan alasan berbeda. Kata Firly, seperti dalam laman kompas.com, semua saya kerjakan untuk kemudahan tugas saya dan bukan untuk kemewahan. Gaji saya cukup untuk membayar sewa heli dan ini bukan hidup mewah. Semua biaya saya bayar sendiri. Ucapan Firly dalam siaran pers pada Senin malam sebelum sidang etik menuai kritik. Seperti selalu orang bilang hidup mewah itu kan ketika toh saya bayar sendiri, seperti main golf saya bayar sendiri, ngapain lu repot gitu kan. Nah ini yang semakin menurut saya tidak pas narasi yang dibangun oleh Pak Firly jadinya. Mestinya kan malah kalau orang sederhana, oh ya saya mohon maaf, apapun saya ulangi, saya kira. Nah itu malah lebih sifat low profile gitu. Akhirnya, sebelum dan setelah sidang etik Selasa kemarin, Firly enggan berkomentar. Saya tidak mau poin klarifikasi untuk membantah. Biar nanti Dewas yang menilai ya. Setelah sidang, ada 3 kemungkinan keputusan dalam sidang etik Dewan Pengawas KPK. Pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Ada 3 sanksi, ringan, sedang, dan juga berat. Oke. Kami beranggapan tindakan dari Komjen Pol Firly Bahuri itu sebenarnya sudah memenuhi klausula pelanggaran berat. Karena harusnya nanti putusannya Dewan Pengawas merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Setiap insan pegawai KPK dilarang menunjukkan gaya hedonisme atau menunjukkan gaya kemewahan di tengah publik. Karena KPK itu kan berdiri dengan nilai-nilai kesederhanaan. Kini, keputusan ada di tangan Dewan Pengawas KPK. Setelah digelar tertutup pada Selasa siang, sidang etik dilanjutkan pada Senin 31 Agustus. Seusai sidang etik, putusan Dewan Pengawas dinanti untuk diungkap sebagai bukti transparansi KPK kepada publik. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya ada rekan kami Dipo Nurbahagia di Gedung KPK Jakarta. Dipo, apa perkembangan sidang etik Dewan Pengawas dengan teradu Ketua KPK Firly Bahuri? Ya, sebenarnya saat ini informasi yang kami dapatkan tentu hasil dari sidang etik yang sudah dilakukan pada hari kemarin terkait dengan kasus dugaan
pelanggaran kode etik Firly Bahuri ini memang masih terus diformulasikan oleh Dewan Pengawas KPK. Karena pada hari kemarin juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa pihak pelapor dan juga pihak terlapor sudah menghadiri sidang kode etik yang dilakukan di Gedung Lama KPK, dan kedua pihak tersebut, pihak pelapor dalam hal ini adalah tentu Boyamin Saiman dan juga pihak terlapor Firly Bahuri juga sudah mengkonfirmasi dan juga sudah mengklarifikasi terkait dengan pernyataan mereka. Bahkan pihak pelapor juga sudah memberikan bukti-bukti, salah satunya adalah tentu foto Firly Bahuri menggunakan helikopter, dan juga pihak pelapor sudah melakukan rekonstruksi atau semacam simulasi seberapa jauh sebenarnya jika perjalanan darat dilakukan dari Palembang menuju ke Batu Raja yang menurut Boyamin dapat ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih 3,5 jam. Tentu kita masih harus menunggu seperti apa nanti hasil sidang kode etik terkait dengan dugaan kasus ini yang tentu akan disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK. Tetapi menariknya pada hari kemarin Boyamin meminta ataupun memohon kepada Dewan Pengawas KPK untuk mencabut jabatan dari Firly Bahuri jika memang terbukti melanggar kode etik KPK ataupun pimpinan KPK begitu, dan meminta Firly Bahuri ini ditempatkan saja menjadi pimpinan KPK tetapi bukan ketua KPK. Ini tentu yang menjadi polemik dan juga menjadi perbincangan saat ini di tengah masyarakat. Untuk saat ini ataupun untuk hari ini juga sedang diselenggarakan pada siang hari ini sidang kode etik lanjutan, walaupun memang berbeda kasus. Untuk hari ini adalah sidang kode etik terkait dengan OTT KPK pada bulan Mei lalu di kampus UNJ. Kalau kita review sedikit ke belakang, pada saat itu KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Kabak Kepegawaian UNJ, namun KPK menemui tidak adanya unsur penyelenggara negara sebagai mana kewenangan ataupun lahan dari KPK. Oleh karena itu pada bulan Mei yang lalu, kasus ini dilempahkan ke Polda Metro Jaya, tetapi pihak Polda Metro Jaya pun tidak melanjutkan kasus ini karena tidak memiliki bukti yang cukup. Akhirnya terkuak bahwa OTT KPK ini dinilai bermasalah dan hari ini diangkat ke sidang etik karena ada pegawai KPK berinisial APZ yang dinilai melakukan OTT tanpa melakukan koordinasi. Jika mengacu kepada peraturan Dewan Pengawas KPK, terperiksa disangkakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku sinergi pada pasal 5 ayat 2 huruf A peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020. Pasal itu berbunyi dalam mengimplementasikan nilai dasar sinergi, setiap insan komisi dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis. Artinya, setelah 3 hari melakukan sidang kode etik, Dewan Pengawas nantinya akan kemudian memformulasikan dan akan menginformasikan hasil dari ketiga sidang kode etik tersebut kepada tentunya awak media dan juga kepada masyarakat. Artinya ada kemungkinan bisa saja pada esok hari ataupun pada minggu depan hasil dari ketiga sidang kode etik ini, termasuk sidang kode etik terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, akan disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK. Astrid. Ya, Dipo, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri ini kan adalah hedonisme atau gaya hidup mewah. Nah, dilihat dari aturannya sendiri, apa sih sanksi yang mungkin dijatuhkan Dewan Pengawas terhadap Firly? Betul, ini juga yang kami konfirmasi pada hari kemarin, ada beberapa kemungkinan memang ada sanksi lisan, sanksi yang tertulis, tetapi yang memang santer beredar kabar adalah bahwa sanksi yang cukup berat, yakni adalah penurunan ataupun pencopotan jabatan Ketua KPK Firly Bahuri. Tetapi kemarin juga kami sempat mengkonfirmasi hal ini kepada Boyamin Saiman, apakah memang hukuman ini relevan jika diberikan kepada Firly Bahuri jika memang Firly ini benar-benar terbukti melanggar kode etik dari aturan Dewan Pengawas KPK. Tetapi Boyamin juga mengembalikan, karena ini hanya bentuknya adalah sebuah permohonan, Boyamin mengembalikan semua keputusan kepada Dewan Pengawas KPK setelah terkumpulnya alat bukti dan juga konfirmasi dari kedua belah pihak. Salah satu contoh kasus yang memang dapat saja sebenarnya seorang pimpinan KPK ataupun ketua KPK dicopot dari jabatannya misalnya adalah menerima suap, gratifikasi ataupun melakukan tindak pidana korupsi. Artinya opsi-opsi terkait dengan sanksi-sanksi yang kemudian dapat diberikan kepada Ketua KPK Firly Bahuri jika memang terbukti melanggar kode etik ini masih cukup cair dan kita masih harus menunggu dalam beberapa waktu ke depan apa hasil kemudian yang disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK, apakah memang Firly Bahuri terbukti melanggar kode etik atau tidak, dan seperti apa sanksinya ini masih harus kita tunggu, Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta terkait sidang etik Ketua KPK Firly Bahuri.